ada 3 perahu di sana. Halo, assalamualaikum teman-teman. Dakims Junior nih, bareng Jalu, bareng Jaki. Ini kita lagi main ini perahu, ya. Ini punya siapa yang kuning? Jaki. Punya Jaki. Yang biru punya siapa? Jalu. Jalu. Kok yang ayah warna apa? Pink. Ayah warna pink. Nih, seperti yang sebelumnya, kali ini ayah mau cerita mengenai nabi siapa ya yang ada hubungannya dengan perahu. Nabi Nuh. Nabi Nuh, kok Jalu pinter sih? Nih, adik-adik, udah tahu belum tentang Nabi Nuh? Tapi sebelum Kak Irfan cerita mengenai Nabi Nuh, subscribe Dakims Juniornya ya. Komen, share, like juga. Jadi yang ada hubungannya dengan perahu itu adalah tentang Nabi Nuh. Emang Jalu tak tahu Nabi Nuh kenapa ada hubungannya dengan perahu? Ayo. Lupa. Lupa ya udah. Kalau lupa, coba diceritain dulu ya. Atau yang itu. Yang mana? Buat perahu. Iya betul, yang buat perahu. Ayo. Nah, coba cerita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai cerita mengenai Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ini terkenal Nabi Nuh ini adalah sabar karena berdakwah kurang lebih 1000 tahun dengan berbagai macam ujiannya. Bahkan Nabi Nuh ini termasuk ulul azmi. Jadi ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang mendapatkan kesabaran dan juga ketabahan. Nih, yang dapat masuk ulul azmi itu Jalu dengerin. Nabi-nabi itu ada 5. Mimin, Musa, Ismail, Muhammad, Isa, and Nuh. Tuh, jadi Mimin, M-I-M-I-N. Salah satunya adalah Nabi Nuh. Jadi di Al-Quran itu ada di surat Al-Ankabut ayat 14. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang yang zolim. Saat itu orang itu ada yang kafir, ada yang tidak, ada yang percaya Allah, ada yang tidak. Sampai ada salah satu orang namanya Wad. Namanya Wad. Wad ini adalah orang soleh. Kemudian orang soleh itu tuh meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, semua orang tuh berziarah ke makamnya, mendoakan Wad tersebut. Langsung iblis dia tinggal diam. Iblis langsung meminta, buatkan gambarnya Wad, kata gitu. Dibikinlah gambar-gambar Wad, disebarkan di seluruh kota. Supaya orang-orang menyembahnya justru ke Wad. Padahal manusia yang udah meninggal. Terus belum puas juga, iblisnya langsung ini lagi Jalu. Buatkan patungnya Wad. Akhirnya orang-orang bikin patung. Oh, ini patungnya Wad, patungnya Wad. Siapa yang mau patungnya Wad? Sembah dia. Ayo, nyembah patung. Sampai ulama-ulama atau orang-orang soleh satu itu dibikinin patung sama semua orang. Sampai patungnya banyak. Akhirnya orang-orang yang awalnya menyembah Allah, taat, jadinya nyembahnya ke patung berhala. Wad. Ada ulama lainnya juga disembah-sembah. Akhirnya tidak boleh menyembah selain Allah. La ilaha illallah gitu. Akhirnya udah patungnya semakin banyak, diberantas. Tapi yang paling sedih, istrinya Nabi Nuh sama anaknya juga ikutan kafir. Sampai suatu ketika di dalam surat Al-A'raf ayat 59. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata,
Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat. Digituin Nabi Nuh malah diajak, apaan kamu ngomong sembarangan deh, apaan sih Nuh kamu Nuh, gitu doang, gitu-gitu. Pada nggak percaya orang-orang. Akhirnya Nabi Nuh juga berdoa kepada Allah. Ada di Nuh ayat 26. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan orang kafir itu tinggal di atas bumi. Karena kesal. Akhirnya atas perintah Allah, Nabi Nuh membuat perahu. Membuat perahu dari kayu-kayu besar, besi. Dia yang percaya sama Allah ikut. Ayo kita bikin perahu, ngumpulin kayu-kayu, bikin. Kenapa bikinnya di gunung? Karena supaya tidak diejek. Ini ngapain bikin perahu? Mau berlayar di mana gitu. Walaupun udah sembunyi, akhirnya diketahui juga sama umatnya gitu. Wih, ngapain tuh Nuh? Nuh ngapain bikin perahu? Ih, kayak aneh aja bikin perahu di sini. Bikin perahu itu di sungai, di laut, bukannya di gunung. Nabi Nuh, para sahabatnya tetap bikin perahu. Tak, tok, tak, tok, tak. Bikin perahu terus. Tak, tok, tak, tok. Terus dicat. Tak, tok, tak, tok. Dibagusin. Perahunya bagus besar. Wow, akhirnya perahunya jadi. Wah, perahunya jadi di atas gunung. Nih, di atas gunung. Perahunya udah jadi. Kemudian semuanya berkumpul. Orang-orang berkumpul. Terus apalagi Jalu yang dikumpulin? Binatang. Perahunya mulai penuh. Orang-orang sudah masuk. Semuanya sudah desek-desekan. Terus kata Nabi Nuh gini, binatang-binatang pun harus diselamatkan. Kemudian binatang-binatang datang sepasang-sepasang. Ada yang gini, ada gini. Bebek, 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 bebek. Apa itu? Bebek, bebek. Angsa. Bebek mah, kwek, kwek, kwek. Ini Angsa, bebek. angsa. Bebek. Kodok. Kodok. Kodok sepasang masuk. Udah gitu-gitu. Ayam sepasang ikut. Terus ada yang gini. Kuda sepasang ikut aku ikut. Udah gitu ada yang ini juga. Merak bulung. Burung bulung. Kok merak ini? Gitu. Terus benar. Terus ada juga kucing bunyi gimana? Meow. Ada kucing gini. Ikut dong gitu. Terus ada yang putih, kakinya 4, rambutnya keriting apa namanya? Ada tanduknya. Kambing. Bunyinya gimana? Domba. Ya bunyinya gimana? Yang keras. Ikut dong, datang juga. Terus ada yang binatang yang layarnya panjang. Oh, jerapah. Aku ikut juga. Gitu. Semuanya ikut. Terus udah penuh, masuk semuanya masuk. Di sini ada para pengikutnya Nabi Nuh, ada jerapah. Ini jerapah ke atas nih, yang layarnya ke atas. Segala macam. Ada kucing, ada burung, ada monyet. Penuh. Akhirnya ketika gitu langsung ada hujan deras. Banjir, dataran tinggi, banjir. Hujannya nggak ke itu apa? Ke perahu. Nggak ke perahunya. Kan ini perahunya di atas gunung. Terus perahunya ini kan ada bisa buang air. Ini di gunung ini. Set, langsung airnya. Biur. Akhirnya dia berlayar dengan penuh muatan. Para pengikut Nabi Nuh dan binatang-binatang berpasang-pasangan. Terus di tengah-tengah sedang berlayar seperti itu, tiba-tiba Nabi Nuh melihat begitu banyak air, begitu banyak orang-orang yang tenggelam, tenggelam. Tiba-tiba ada Kanan itu anaknya tenggelam gini, tenggelam. Tolong ayah, gitu. Si
Sini kanan, sini kanan, sini. Tolong ayah, aku mau tenggelam ayah, mau tenggelam. Nah, Nabi Nuh bisa gitu, kanan, kanan, kanan aja gitu. Ayo, kanan sini, terus dia, kanan, ayo bilang, la ilaha illallah, kanan, beriman pada Allah, ayo selamatkan. Tidak mau, aku tidak mau menyembah Allah. Langsung datang air, karenanya tenggelam. Wah gitu, karenanya tenggelam sampai dia tidak bisa selamat. Nabi Nuh hanya melihat saja, dia sedih, kan. Dia sedih, ya Allah, kenapa aku nggak bisa menyelamatkan anakku sendiri? Kemudian Allah pun berfirman, Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Kan'an bukanlah anggota keluarga Nabi. Dia bukan yang bisa diselamatkan karena tidak menyembah Allah. Jadi kehilangan anak, kehilangan istri, hanya bisa menyelamatkan umatnya yang hanya beberapa orang saja di perahu dan juga binatang-binatang yang beruntung. Jadi Jalu sama Jaki mau selamat sampai surga enggak? Mau nggak? Mau. Kalau ada perahu, ayo yang beriman kepada Allah masuk perahunya. Jalu mau masuk perahunya nggak? Jaki mau nggak? Mau, iya. Langsung naik perahu deh. Betulnya. Oke. Ayo yang beriman naik perahu, ayo. Ayo yang beriman naik perahu, ayo. Gitu. Mungkin seperti itu kata Nabi Nuh ya. Akhirnya udah. Alhamdulillah Nabi Nuh akhirnya bisa mempunyai umat yang setia walaupun hanya satu kapal saja. Perjuangan dakwah dalam 1000 tahun yang tidak sia-sia. Alhamdulillah bisa sampai sekarang kita bisa beriman kepada Allah karena jasa dari Nabi Nuh juga. Seperti itu. Yaudah kok gitu. Perahunya udah berantakan kebanyakan itu. Dadah perahu, assalamualaikum. Oke. Ketemu lagi dengan kita ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum. Ayo.